Swarga itu enek pintune, enek kuncine. Kuncine ditunjukkan. Nek kepengen mlebu swarga silahkan pundhut kunci. Apa kuncine? Amal soleh. Nek mlebu neraka nggak ada kuncinya. Mestinya kan ruwet mlebu neraka kan ruwet ora enek kuncine. Tapi kan mboten nate disampaikan itu. Gusti Allah mboten nate menyampaikan iki lho kunci neraka, tapi menungso kok semangat madosi kuncine. Nek swarga kuncine dituduhaken kok mboten purun. Kan kira dok niki to akal kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna lillah wa asbahal mulku lillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah, amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya jamaah kajian Ahad pagi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Monggo kita sejenak untuk bertafakur dan bertadzakur dan bertadabbur, untuk bermuhasabah diri, merenungi atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang sesuai dengan kemampuan kita untuk bertanya dan kemampuan kita untuk menjawabnya. Jadi pertanyaannya juga dari kita, jawabannya juga dari kita. Pertanyaan pertama, Allah menciptakan atau apapun perbuatan Allah itu mesti memiliki tujuan. Salah satunya adalah Allah memberikan nikmat kepada kita niku nggih nggadah tujuan. Pernah nggak kita berpikir, bertanya, apa yo kira-kira tujuan yang diharapkan oleh Allah nitipaken nikmat datang kita, datang kula. Nikmatipun mawon kita mboten saged ngitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Gusti Allah niku, niscaya kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Saged menghitung nikmatipun Gusti Allah. Mboten saged. Mengakui mawon kadang-kadang mboten kiyat, ya Allah. Lah pertanyaan sederhana kalau tahu apa ya kira-kira tujuanipun Gusti Allah nitipaken maringaken nikmat dateng kita. Jawabannya adalah kita sendiri yang bisa menjawab. Oh, Allah menitipkan umur bagi kita yang pagi hari ini kita tasih saged ngelampai aktivitas. Ya tentunya kembali kepada dawuhipun Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Gusti Allah nyiptakaken dadosaken jin dan menungso kecuali adalah untuk liya'budun. Napa liya'budun itu? Kalau terjemahannya menyembah, mengabdi. Tapi kalau definisi ibadah sejatosnya adalah segala ucapan, segala perbuatan, segala apapun yang itu adalah diniatkan untuk mencari ridho Allah, itu adalah ibadah. Jadi tidak sekedar sholat, tidak sekedar zakat. Leres sholat itu ibadah, zakat itu ibadah, puasa itu ibadah. Tetapi bahwa totalitas aktivitas manusia kalau itu diniati untuk mencari ridho Allah itu juga ibadah.
ibadah. Ketika kita memiliki sesuatu, mencari sesuatu dengan niat agar kita mendapatkan rizki, itu ya ibadah. Setelah rizki itu kita dapat, kita pegang, kita kuasai dengan niat bahwa agar nikmatipun Gusti Allah itu tadi memberikan kemanfaatan bagi diri kita, kemanfaatan bagi siapapun yang membutuhkan, itu juga ibadah. Tapi dalam waktu yang sama, ketika sesuatu itu sudah melanggar, yang tidak direstui, tidak diridhoi kalian Gusti Allah, maka menjadi maksiat. Maka antara ibadah dan maksiat adalah hal yang sangat berimpitan. Ada sebuah ajaran aliran teologi yang sangat ekstrim, tapi ada baiknya. Mu'tazilah, mungkin panjenengan dereng atau jarang mendengarkan istilah Mu'tazilah. Di tempat kita tidak terlalu masyhur karena di Indonesia ini mayoritas adalah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun yang saling klaim-klaiman, aku yang paling Sunni, iku ora Sunni, gitu. Ada aliran atau golongan namanya Mu'tazilah. Itu sangat ekstrim dan sangat keras sekali, bahwa antara maksiat dan pahala itu ibarat adalah hitam putih. Kalau orang tidak bermaksiat berarti dia sedang dalam keadaan keridhaan ilahi, dan ketika orang dalam keadaan keridhaan ilahi berarti dia sedang tidak maksiat. Itu agak bertolak belakang dengan definisi Sunni. Kalau Sunni itu punya definisi al-imanu yazdadu wayang kus. Jadi sampai ada orang berzina pun menurut orang Sunni itu tetap masih Islam. Hanya saja saat itu imannya sedang surut. Nah, ngoten nggih. Menurut orang Sunni, orang korupsi tetap Islam. Engko nek mati panggah disolati gitu. Karena imannya sedang surut. Tapi iman menurut orang Sunni itu tidak hilang. Begitu sudah menyatakan iman, maka sampai kapanpun itu masih ada. Itu orang Sunni. Tapi kalau orang Mu'tazilah tidak. Iman dan maksiat adalah ibarat air dan minyak, tidak akan pernah bercampur dan tidak akan pernah bisa ketemu. Kalau orang itu dalam keadaan ibadah, berarti dia tidak sedang maksiat, berarti dia beriman. Kalau orang bermaksiat, berarti saat itu juga imannya sudah sedang tidak ada dalam dirinya. Maka dari sini agama, cara beragama orang Mu'tazilah itu sangat disiplin sekali. Termasuk orang Mu'tazilah itu kuatnya dengan keyakinan sunnatullah itu luar biasa. Keadilan itu difahami betul-betul luar biasa. Maka mereka adalah termasuk orang yang beragamanya sangat berdisiplin. Berdisiplin, memahami sesuatu itu secara rasional. Kalau nggak rasional mereka tidak mau menerima. Maka pada abad pertengahan itu, kemajuan abad pertengahan itu ketika Abbasiyah itu salah satunya karena madhabnya saat itu adalah madhab Mu'tazilah. Itu sangat rasional luar biasa. Tapi sekali lagi semuanya adalah plus minus. Kita mungkin lebih mengambil madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah loh ya, bukan Sunni loh ya. Sunninya bukan Sunni yang nyusu geni loh ya. Kita bertanya, apa ya tujuan Gusti Allah maringi nitipaken nikmat datang kita? Kita punya apapun, tapi kita ini yang kelemahan kita tidak pernah mempertanyakan, mengevaluasi, bermuhasabah. Apa ya tujuan Gusti Allah nitipaken nikmat rizki datang kita? Yang lebih lagi akibat kita tidak pernah bertanya bahwa rizki dari Gusti Allah itu pun kadang-kadang kita tidak sadar. Itu adalah yang memberi adalah Allah. Karena saking egonya, saking kebiasaannya, seolah-olah apa yang ada ini didaulat itu adalah milik manusia. Padahal walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Sedaya wonten ing alam menika adalah sedaya niki kagungane gadanipun Gusti Allah. Kita niki namung sakderma dititipi. Leres to mboten? Cuman sekali lagi karena kita mungkin jarang untuk berpikir melatih diri kita, sehingga titipan itu yang namanya titipan kan diambil gitu. Yang namanya titipan. Tapi begitu diambil kadang-kadang gelone itu kok luar biasa. Kita tidak sadar bahwa sedaya adalah titipan. Itu kata-kata itu sering kita ucapkan ketika terjadi musibah yang paling besar, yaitu yang disebut dengan kiamah sughra. Kiamah itu wonten kalih nggih, kiamah sughra, kiamah kubro. Kiamah kubro niku mangke, kiamah sughra adalah setiap kita kembali kepada Allah. Itu hakikatnya adalah kiamat, cuma namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kata itu tadi hanya seolah-olah hanya manusianya saja yang milik Gusti Allah. Harta, kekayaan, seolah-olah boten. Padahal itu ini pelajaran. Ketika dalam hidup atas nama sedaya atas nama kiambae, begitu sudah dinyatakan bahwa umur, jatah, batas urip sampun selesai, secara otomatis semua akan beralih. Sampai nama saja secara otomatis berganti, mboten usah dibancai. Gitu almarhum gitu. Kan betul-betul terus dibancai rumin niki gantos nama nek rumin namane si fulana sekarang menjadi almarhumah. Mboten to? Mboten usah nunggu. Dan sedaya nggih ngoten. Warisan apa secara otomatis enggak usah harus ditetapkan pengadilan. Dalam hukum Islam dia secara otomatis adalah berpindah kepada ahli waris. Enggak ada yang diaku-aku itu. Lah, monggo kita bertanya, apa ya Gusti Allah kok masih maringi, termasuk maringi umur kita pada pagi hari ini? Wonten boten kinten-kinten yang enjing menika ingkang dipundhut kalian Gusti Allah? Wonten, kathah mungkin. Lah, kita kok mboten berpikir, ya Allah, napa nggih Pak tujuan panjenengan kok masih maringi kesempatan kita umur hingga enjing menika tesih saged kepanggih. Masih bisa kumpul. Ini kita jadikan sebagai evaluasi, kita jadikan sebagai muhasabah untuk mensyukuri nikmatipun Gusti Allah. Lah nikmat kalaulahu adalah untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Sholawat dan salam kita sanjungkan dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sebagai etika, sebagai adab, apapun kita dalam majelis kita harus menyampaikan sholawat datang Kanjeng Nabi. Tetapi tidak harus bersolawatan, harus pakai terbangan, betul sanggih. Kita cukup dengan mengatakan sallallahu alaihi, itu juga bersolawat gitu. Tetap dalam keadaan apapun kebersamaan, sampai berdoa pun kita awali dengan doa sholawat, karena memang beliau adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk membimbing, untuk mengarahkan pada umatnya kepada jalan yang lurus. Dan termasuk kita niki mugi-mugi mawon mangke dipun aku sebagai umat Muhammad. Kalau kita diaku sebagai umat Muhammad, ayo kita aku rumiyin Muhammad itu sebagai rasul kita, sebagai nabi kita. Carane adalah dengan kita nindakaken, menauladani, mengikuti sedaya sunnah Rasul. Kula lanjutaken tadi masalah muhasabah tadi. Kula kutipaken wonten riwayat saking Imam Al-Baihaqi. Mengatakan bunyinya, kam mim mustadrijin bin ni'mati alaihi
Wa kam mim maftunin bisanai alaihi wa kam mim maghrurin bisitri alaihi. Niki mangke temane sederhana muhasabah ngoten. Kami mustadrijin bin ni'mati alaihi. Betapa banyak kita ini diuji oleh Allah, atau kita ini diuji bahkan mungkin tertipu di saat sedang kita mendapatkan nikmat. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat, kadang-kadang pikiran kita itu justru kadang-kadang lupa segala-galanya. Maka mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kula tangkal panjenengan. Ketika lebih banyak atau lebih kondisi spiritual atau kondisi kekhusyuan mana umat atau mungkin diri kita ketika sedang mendapatkan musibah atau justru sedang mendapatkan nikmat, eling datang Gusti Allah itu pun ingkang lebih berpotensi. Meskipun nyuwun ngapunten, meskipun itu bukan kita minta, tapi itu real, itu fakta. Ketika ada bencana napa mawon. Nek ten Ponorogo rumiyin nate banjir tahun 2007 nggih, ya toh. Tapi jetis mboten nggih, daerah niku. Itu nggih ngoten. Oh, khusyuknya ibadah donganipun ketika ada gunung meletus, ketika ada tsunami tahun 2004 di Aceh. Ya Allah, bertahun-tahun orang enggak melupakan. Sakniki, alah, kuburan yang dijadikan kuburan massa dijadikan sebagai warung kopi, tempat pacaran, tempat selfie, guyu-guyu. Rumiyin melihat itu, semua orang merasakan adanya sebuah perasaan betapa dahsyatnya kekuasaan Gusti Allah. Akhirnya tempat-tempat yang dulu tersapu tsunami di pantai itu beberapa tahun dikosongkan, gak boleh dibangun. Sakniki lebih menjorok lagi ke laut, di damel kafe-kafe katimbang sebelum tsunami. Itulah manusia. Nek ngoten kinten-kinten saya pundi nggih, waktu musibah kali mboten musibah niki. Tapi sekali lagi kita mboten nyuwun niku nggih. Tapi itu fakta, itu real, itulah manusia. Justru di saat kita sedang diuji itu, jangan-jangan di saat itulah kita sedang eling Gusti Allah. Sami ketika dalam kondisi biasa normal, apa yang disetel di rumah-rumah biasanya? Kira-kira dangdutan atau tartil? Tartil nggih, alhamdulillah. Begitu ada musibah, baru Al-Quran dari bufet turun, dibuka. Bahkan lebih dari itu, biar agak lebih seru, mengundang orang mengaji. Ya masih baik, ada musibah, ada kematian, masih ngundang orang ngaji. Kok orang ngundang dangdutan? Ayo kita bermuhasabah. Ternyata di saat Rasul Imam Al-Bayhaqi, kami mustadrijin bin nikmati alaih, ternyata kita itu sering tertipu di tikungan di saat kita sedang mendapatkan nikmat. Itulah kita ini sejatinya justru sedang tertipu, teruji, terkecoh. Ngoten nggih? Sami ingkang tiang sepah-sepah ini, oh, andaikan kula diparingi sehat, bahkan mungkin dengkule linu-linu terus duki ini. Coba ning sehat-sehat itu. Sakniki napa ingkang dilakoni? Gitu. Nggih, meskipun kita tidak mengatakan itu jelek nggih Pak nggih. Tapi gue terus selesai. Orang datang ke maksiat itu karena sedang dia full nikmat. Nggih, leres nggih? Orang mengerjakan maksiat justru di saat dia sedang full nikmat, nikmat lahir, nikmat fisik, nikmat materi. Wong ternyata maksiat niku nggih butuh modal, boten ingkang gratis. Tapi sematan ugi kok menungso diajak kebaikan itu kok abot. Nek maksiat kok ringan, padahal maksiat niku nggih butuh modal. Berjudi butuh modal boten? Purun boten, orang diajak judi terus boten gak ada harta. Gak akan ada yang mau ngajak. Termasuk
Mestinya kita ini kalau Muhammadiyah mengatakan ayo kita beragama yang menggembirakan. Tapi ini jangan salah paham. Menggembirakan tidak harus terus setiap ada acara sekarang harus ada nyanyi-nyanyi, ada lomba, itu bukan menggembirakan. Bukan itu yang dimaksud dengan menggembirakan. Ataupun beragama ini harus optimis dengan batin yang semangat dan senang. Karena mengatakan beragama ini gampang, masuk surga sebenarnya gampang kok. Tetapi sekali lagi kita bermuhasabah, otak manusianya yang ruwet. Maaf, Gusti Allah, Kanjeng Nabi itu nduduhaken nek awakmu kepengin masuk swarga enek kuncine. Kunci itu ditunjukkan. Gampang toh? Gampang toh? Swarga itu enek pintune, enek kuncine. Kuncine ditunjukkan. Nek kepengin mlebu swarga silahkan pundhut kunci. Apa kuncine? Amal soleh. Nek mlebu neraka enggak ada kuncinya. Mestinya kan ruwet, mlebu neraka kan ruwet ora enek kuncine. Tapi kan mboten nate disampaikan itu. Gusti Allah mboten nate menyampaikan iki lho kunci neraka, tapi menungso kok semangat madosi kuncine. Nek swarga kuncine dituduhaken kok mboten purun. Kan kira dok niki to akal kita ini. Yang ada kunci yang ditunjukkan gampang mlebu swarga itu iki lho kuncine dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus ikuti napa ingkang dipun dawuhaken kalian Allah lan Rasul, itu kuncinya. Sementara yang neraka yang enggak ada kuncinya kok menungso kok ribet setiap hari madosi kuncinya. Inilah realitas kehidupan kadang-kadang. Dan kalau kembali lagi pada yang pertama tadi, kami mustadrijin bin nikmati alaihi. Betapa banyak justru di saat kita ini sedang diparingi nikmat oleh Gusti Allah, tapi disitulah kita ini kadang-kadang sedang diuji. Maka laras terus Kanjeng Nabi itu al imanu nisfani. Iman ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nisfu syukri wa nisfu sobri. Separuhnya itu syukur dan separuhnya adalah sabar. Dan orang beriman al-mu'min kulluhum khair. Orang beriman itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang baik. Ketika diuji dengan nikmat, syukur. Ketika diuji dengan musibah, sabar. Dua-duanya adalah iman. Cuman kadang-kadang, mohon maaf, kita ini justru sering lengah tatkala kita sedang diuji dengan nikmat, diuji dengan kesenangan. Maka leres ditegaskan wonten ing Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah itu bahwa bisa jadi wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi kita kadang-kadang terhadap sesuatu yang tidak kita senangi, jangan-jangan itulah yang lebih baik bagi diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi kita itu senang, cinta sesuatu, belum tentu jaminan itu adalah memang terbaik bagi diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka Gusti Allah ingkang maha menyemerapi, menungso boten semerap. Inilah kadang-kadang dalam keadaan dalam kehidupan yang sering kita lengah. Begitu angsal cobaan kali Gusti Allah, ya Allah sambate luar biasa. Kita diparingi sehat bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Lah sakit flu telung dinoe sambate. Gitu. Ya Allah, inilah kehidupan. Kadang-kadang kita mboten sadar. Ingkang nomor kalih wa kam mim maftunin bisanai alaihi.
Sama betapa banyak justru di saat orang itu sedang dalam puncak kesyahran, dalam puncak kesuksesan, namanya terkenal, jabatannya hebat, statusnya, siapa orang yang tidak tahu. Ingat, jangan-jangan saat itu juga ada ujian. Dan di saat itu justru orang itu sedang lengah tatkala kita sedang dalam popularitas, sedang populer, kondang leres, Bu. Oh, ustaz kok gitu? Ya Allah, jujur kalau setiap badhe diaturi ngaji, kalau harus mau rumiyin. Jangan sampai hanya menunjukkan kekondangannya saja, sementara mboh apa nih tak sapena apakah memang betul itu ilmu atau hanya sekedar informasi. Apalagi kalau sudah masalah babakan masalah agama. Agama tidak ditentukan oleh kecerdasan IQ, agama tidak ditentukan oleh kecerdasan status pendidikan, tetapi agama harus dipastikan itu adalah bersumber dari kalamullah dan sunnah Rasulullah. Itulah agama. Lah, di saat kita sedang punya popularitas, luar biasa. Beberapa saat yang lalu ada kejadian yang luar biasa, yang di mana ada seorang yang luar biasa kondangnya gitu, sombongnya. Dengan orang yang hanya jualan es, nyunggi es tanpa bicara, tanpa apa, runtuhlah seketika nama kebesaran beliaunya. Nanti mireng informasi itu gitu. Ya Allah, Gusti Allah itu kalau sudah menjadikan sesuatu, mau menjadikan sesuatu hebat nggih saged, mau meruntuhkan nggih saged. Tapi justru di saat kita sedang mendapatkan pujian-pujian itu, sejatinya itulah adalah ujian. Jangan kita merasa lupa diri tatkala kita sedang dalam keadaan populer, sedang terkenal. Maka ketika kita kepada siapapun, ini juga kelemahan kita. Ketika melihat orang sedang dalam keadaan terpuruk, terjatuh, kadang-kadang kita itu ikut nyukurno, kapok rasakno. Ya Allah, tidak ada rasa simpatik, rasa empatik. Ya Allah, bersyukur. Maka ada yang satu lagi nanti kuncinya, wa kamim maghrurin bisitri alaihi. Jadi kadang-kadang kita ini merasa hebat karena kan namun dereng dipun buka mawon kalian Gusti Allah. Ketika ada orang diketahui kesalahannya, jangan-jangan dia jauh lebih baik daripada kita yang seolah-olah baik. Kenapa? Sederhana, kejelekan kita, kekurangan kita dereng dipun bikak kalian Gusti Allah. Jangan-jangan kalau kita sudah dibuka jauh lebih jelek daripada orang yang kita anggap jelek itu. Maka kita bersyukur, ya Allah, kula bersyukur panjenengan, jenengan paring, jenengan tutupi keawanan kita, kesalahan kita. Maka sebelum diketahui orang, ayo kita beristighfar, ayo kita bertaubat. Tidak harus nunggu nanti diumumkan di media massa, tidak harus nunggu nanti kalau sudah viral di TikTok, viral di WA, viral di Facebook gitu. Andaikan ini disadari oleh itu, ya Allah, andaikan koruptor itu kalau engkau daripada aku diketahui, lebih baik aku tak kembalikan Rumi gitu. Ya, daripada nunggu harus nanti diproses. Tapi kadang-kadang ngoten, wong salah orang rumangsa salah. Bahkan dia mempertaruhkan kejahatannya untuk menutupi kejahatan. Kejahatan, kesalahan tidak akan pernah selesai kecuali satu, orang itu berhenti dari kejahatan itu, dan yang kedua meminta maaf dan beristighfar. Tidak ada kata lain. Ditutupi sak tutup-tutupi apapun tentunya oke, tapi insya Allah mangke di yaumul mahsyar, di pertimbangan di akhirat nanti tidak akan ada yang lepas dari tanggung jawab pun toh.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak akan ada yang bebas dari itu semuanya. Tapi kenapa orang yang sudah salah, mbok ya apa toh berarti terus mengakui kesalahan. Tapi kan mboten kadang-kadang, termasuk hari ini yang masalah selembar kertas yang namanya ijazah nggak selesai-selesai, ya toh, saling tuduh menuduh sejak awal. Mbok yo kalau memang leres, oh iki lho ijazahku, ayo silahkan. Andai kan jenengan mboten pertajos kula, nggih kula bijing kula beto ijazah kula gitu. Kan gampang toh. Nek asli yo monggo, nek mboten nggih kan selesai. Tapi akibat dari ketidakjujuran akan menjadikan masalah yang berkepanjangan, saling bela yang membela ketidakbaikan, yang membela ketidakjujuran. Lebih jahat daripada orang yang membela orang tidak jujur, dia lebih jahat daripada orang yang tidak jujur itu sendiri. Minta maaf, orang berbuat salah, tapi orang yang melindungi, yang menutupi, yang membela kesalahan jauh lebih salah daripada orang yang bersalah itu sendiri. Karena orang yang bersalah belum tentu, karena mungkin bisa jadi karena lupa, karena tidak tahu. Tapi kalau orang yang membela orang yang bersalah, berarti dengan sengaja, dengan sadar dia menginjak-injak suatu kebenaran. Nggih, kula ulangi lagi niki sebagai muhasabah bahwa yang pertama, kami mustadrijin bin nikmati alaihi. Betapa banyak kita niki tertipu justru di saat kita sedang angsal nikmat. Wa kami maftunin bisanai alaihi. Betapa banyak kita niki mangke akan juga diuji dengan popularitas. Apalagi mereka yang menyalahgunakan popularitas itu. Karena popularitas bukan milik kita kok. Kita itu bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Popularitas itu amanat, termasuk amanat dari rakyat. Menjadi pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus pusat. Sejak dulu kan orang biasa. Jenengan mungkin bilang ke saya, oh bapak dari pimpinan daerah. Itu bukan karena saya hebat, karena amanat rakyat memberikan amanat, gitu. Makanya kalau tidak dipilih kan mboten terus. Apa terus jadi? Pokoknya saya sampai mati saya menjadi pimpinan daerah. Lah nek mboten dipilih kali rakyat kan nggih mboten. Popularitas itu adalah amanat. Maka jangan sampai juga mengkhianati atau menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan apapun. Karena kekuasaan itu milik Gusti Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadihil khair. Itu sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita berlindung di bawah amanat kekuasaan dengan mengkhianati amanat itu sendiri, apalagi terus untuk kepentingan diri pribadi. Maka saya katakan, apalagi kalau sudah kepemimpinan itu kolegial, jangan mempertaruhkan nafsu keinginan kita. Itu berat resikonya. Maka di Muhammadiyah pemimpinan kolegial saya kira itu adalah merupakan ijtihad yang menyelamatkan para pemimpin ini dari tanggung jawab. Kalau individu berarti kan tidak ada lagi itu, tapi kalau kolegial berarti kan andaikan salah juga akan ditanggung salah bersama. Toh terus Kanjeng Nabi bahwa apa itu namanya, la yastami'u ummati fi dholalatin. Kok kecil kemungkinan toh umatku ini mau bersekongkol dalam kedzaliman, dalam kalau itu betul-betul musyawarah. Tapi juga tidak sedikit kadang-kadang atas nama pimpinan juga dia menggunakan hak kekuasaannya mengabaikan hak orang lain atau masukan. Maka saya dulu nyun maaf Pak Pur, saya sederhananya ketika ada musyawarah itu mau pleno, nggak apa-apa dan tidak harus saya menang, tapi saya mohon pendapat saya ditulis saja.
Tidak harus itu yang dilakukan. Kalau semua mengatakan pendapat A, saya B, nggak apa-apa, saya ikut. Tapi pendapat saya hargai, ditulis saja. Siapa tahu nanti anak cucu kita akan melihat, oh ternyata juga tidak harus yang sedikit itu mesti salah, dan tidak mesti yang banyak itu mesti benar. Maka adalah kejernihan mata batin kadang-kadang itu yang tidak bisa dimungkiri oleh siapapun. Maka kalau sudah segala sesuatunya atas dasar emosi, atas dasar kepentingan kekuasaan, maaf sekali, sadarlah nanti akan ada pertanggungjawaban. Jamaah rahimakumullah, masih berapa menit lagi? Oh masih nggih. Baik. Kak, tadi sudah ada 3 tadi, terus kalau lanjutakan bagaimana cara kita berkehidupan setelah kita bermuhasabah, ada 2 ngeten. Ini kalau imam dari Imam Ad-Daruqutni, khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Jadi ada 2 hal dalam kehidupan ini yang mungkin tidak ada yang menandingi kebaikannya. Yang pertama adalah husnudzonni billah wa husnudzonni biibadillah. Niki remeh, tapi monggo kita jadikan sebagai muhasabah. Tidak ada, atau kebaikan itu berpangkal dari 2 hal ini. Yang pertama adalah husnudzon billah. Monggo, ini jangan sampai kita ini ada rasa suudzon, curiga datang Gusti Allah. Cuman ngeten, kita memang Nabi mengajarkan cara-cara kita berhusnudzon kepada Allah itu diajarkan melalui wirid. Kita setiap hari wirid, mau kalimat subhanallah, mau tasbih. Tapi mungkin pemahaman kita terhadap tasbih niku kirang maksimal. Apa toh tasbih itu? Kalau tasbih itu makna secara dasar itu adalah tanzih. Tanzih itu artasipun menanggalkan sesuatu yang tidak layak untuk disematkan. Maka ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Gusti Allah, jangan sampai ada pikiran apapun yang kita sematkan datang Gusti Allah yang tidak layak. Termasuk ketika orang frustasi itu karena dia tidak yakin atas kekuasaan Gusti Allah. Dalam kehidupan sering kita ini selalu ada suudon yang Allah itu kita akui itu kalau pas dengan keinginan kita. Kalau karepe awake dhewe niki cocok, oh Gusti Allah mang apik karo aku, ngoten nggih. Tapi nek karepe awake dhewe ora cocok, karepe Gusti Allah, takdiri Gusti Allah enggak diterima, gelo. Terus awake dhewe ini sebagai makhluk itu lemah, makhluk niku bergantung kepada yang berkuasa. Tapi kadang-kadang tidak jarang kita ini sering ngatur Gusti Allah. Gitu. Minimalnya kata-kata dengan ungkapan-ungkapan, pripun kabare? Ya sehat, tapi sehatnya wong tua. Nah, sehatnya wong tua itu enek embel-embel. Kenapa? Alhamdulillah. Kan kata saya diembel-embeli. Pripun panene? Nggih, alhamdulillah saya, tapi dewi ngetesi wonten ingkang kenging potong leher. Saya dereng saged nerami sedaya takdiripun Gusti Allah. Nggih mboten. Nggih ta? Nggih mboten apa wong memang manusa niku tempate khilaf dan salah. Maka husnudzon datang Gusti Allah menjadi dasar yang paling sekali lagi. Jangan ada hal yang negatif datang Gusti Allah. Nah, wonten ngeten, ada sebuah kisah mungkin sudah pernah saya sampaikan kan. Ada sebuah kisah ngeten. Ada seorang raja. Ya biasanya raja itu kan ya nggak ada fasilitas kesehatan, nggak ada tim apapun lah kan. Terus raja itu biasanya nggak ada pengawal, nggak ada ajudan, dan ajudannya raja, ajudannya presiden mesti orangnya hebat-hebat, ganteng, tinggi, sehat, macam-macam. Nah suatu saat si raja tadi memanggil penasihatnya. Kan semua raja punya penasihat, presiden punya penasihat presiden. Dia memanggil penasihatnya, wahai penasihat, tolonglah
nasihati saya. Oh ngoten Raja, nggih. Raja, nasihat saya adalah terimalah segala ketentuan Gusti Allah kanthi sabar, kanthi ikhlas. Oh niku nasihat. Oh nggih. Ketika lagi niku ya nggih ya gampang. Oh bagus. Suatu saat raja tadi kepingin dia ya rekreasi lah kan, madosi jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kan raja selalu diikuti dengan pengawal gitu, ajudan macam-macam gitu. Akhirnya raja tadi itu betul saderenge ngeten. Suatu saat raja tadi kecelakaan. Dan ketika kecelakaan terjadilah cedera yang permanen. Mohon maaf mungkin tangannya patah atau apapun. Yang jelas dia sudah tidak sempurna seperti sebelumnya. Sedih loh, wong asalnya tampil prima terus cacat. Itulah salah satu ujian. Akhirnya dia memanggil penasihatnya tadi. Hei penasihat, tolong saya dinasihati. Raja, nasihat saya sama dengan yang ketika raja dulu dalam waktu sehat. Sabar, terimalah takdir Allah dengan penuh ikhlas, penuh kesabaran. Saat ini dia marah-marah. Enak saja kamu orang disuruh sabar-sabar. Iya kamu gak sakit, saya yang merasakan kayak gini loh. Disuruh sabar, gimana? Lupa dia itu. Akhirnya akhirnya dia untuk menghibur diri dia jalan-jalan dengan akhirnya saking emosinya penasihatnya dijebloskan, disuruh di penjara. Hukum dia menasihati raja kok tidak sopan. Ya itu biasa. Penguasa itu kepinginnya ya suruh sesuai dengan kekuasaan. Nek ora ya ya biasa toh. Ojo nek gumun, ora nek saiki mbiyen nek pun wonten gitu. Oh nek cocok diambil, nek mboten cocok dibuang. Itulah manusia biasa. Akhirnya untuk menghibur diri wis di penjara, penasihatnya tadi dipenjarakan, dihukum. Akhirnya dia untuk mencari hiburan, jalan-jalan ke tempat yang itulah. Akhirnya memasuki tempat itu bertemu dengan suku atau ya suku lah. Suku di mana suku itu punya keyakinan bahwa untuk menyembah kepada Tuhannya harus mempersembahkan manusia. Dan yang dipersembahkan kepada Tuhannya adalah manusia yang sempurna. Akhirnya raja dengan pengawalnya tadi disandra oleh suku tadi. Dan satu persatu dieksekusi pengawalnya tadi. Karena memang keyakinannya dipersembahkan kepada pengirani. Menurut keyakinan suku tadi. Terakhir tinggal raja tadi. Raja tadi tidak dieksekusi karena apa? Karena cacat. Menurut suku tadi, orang yang cacat dia tidak layak untuk dipersembahkan. Kalau kita kados korban loh kira-kira ngoten nggih, maka yang terbaik. Akhirnya raja tadi dibiarkan, akhirnya pulang selamat sampai rumah. Akhirnya langsung, mana penasihatku? Duh, kan sudah dihukum raja. Sekarang juga kembalikan ke sini dia. Akhirnya dia mengatakan, hai penasihatku, betul nasihatmu, tetapi sampean sudah saya hukum, gimana kayak ini nih? Apa kata penasihatnya? Raja, itu juga takdir Allah, saya terima juga dengan ikhlas. Andekan boten jenengan hukum, lah kula kan ketut dieksekusi, maka saya berkeyakinan takdir Allah adalah yang terbaik, termasuk raja. Andai kan raja tidak catat, mungkin tinggal namanya hari ini. Jangan-jangan saya yang menggantikan raja panjenengan. Barulah sadar, oh iya, bahwa takdiripun Gusti Allah itulah yang terbaik. Maka ayo kita ada khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Tidak ada sesuatu kebaikan yang melebihi dua hal. Yang pertama adalah husnudzonni billah, dan yang kedua wa husnudzonni biibadillah. Ayo kita ini setelah kita berhusnudzon kepada Gusti Allah, ayo kita berhusnudzon sesama hamba nipun Gusti Allah. Sekedhik kula paringi sebuah ilmu, niki ilmu. Kita sering ketika atas nama dakwah susah untuk membedakan antara perbuatan dan makhlukipun Gusti Allah.
kita itu diajarkan untuk menyatakan perang terhadap kejahatan. Maaf, kejahatan, kemaksiatan, perbuatan jahat lan perbuatan maksiat. Tapi ada tapinya, jangan membenci manusianya. Mohon maaf pada asatid para pendai-pendai, ayo kita renungi bersama ungkapan ini. Kalau sudah kita benci kepada manusianya, ya selesai dakwah. Siapa yang mau kita ajak? Siapa yang mau kita bujuk? Oh, yang kita bujuk itu kita benci. Kita dakwah adalah atas nama kecintaan kita kepada makhlukipun Gusti Allah yang tanda petik sedang tergoda setan. Tapi kalau udah makhlukipun itu kita benci, terus ngajak siapa kita? Maaf, saya terharu dengan mungkin dengan ada viral Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menasehati Jokowi. Belum ada orang, padahal dia di penjara kan, baru di penjara kan. Apa kata? Saya demi kemanusiaan, demi sesama muslim, maka saya wajib untuk mengingatkan dan menasehati. Urusan diterima tidak, itu urusan yang lain. Maka bencilah perbuatan seseorang, kejahatannya itu yang kita benci, jangan membenci manusianya. Kalau sudah kita benci kepada manusianya, berarti kita sudah tidak mendakwai dia. Kita sudah benci manusia. Justru kada orang salah, ayo kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia dipun paringi petunjuk. Kalau dia menyimpang, mudah-mudahan diluruskan. Tapi kalau kita sudah benci kepada manusianya, sudah selesai. Apa yang mau kita dakwahkan? Nah, ini yang sering terjadi. Kalau sudah ada orang salah, justru kita benci orangnya itu. Jangan benci manusianya, tapi bencilah perbuatannya. Artinya apa? Kita tidak akan pernah menyetujui perbuatan itu, dan kita tidak akan pernah melakukan perbuatan itu karena itu dilarang oleh Allah. Tapi manusianya tetap kita harus menggauli dengan ma'rufah, dengan yang baik. Ini kadang-kadang kita susah untuk membedakan dalam berdakwah. Begitu ada orang salah, akhirnya kita vonis segalanya. Yang salah itu perbuatannya, manusianya. Bisa jadi hari ini dia salah, besok juga tidak mustahil dia besok menjadi benar. Naudzubillah sebaliknya, sekarang kita benar juga tidak ada jaminan besok kita tidak salah. Ini ayo kita muhasabah. Sehingga kembali lagi pada yang pertama tadi, di saat kita sedang dalam popularitas, dalam kebenaran, jangan lupa bahwa Allah itu membolak-balikkan hati manusia itu dengan mudah. Yang hari ini mungkin masih kufur, juga tidak mustahil besok dia beriman. Yang hari ini beriman, juga tidak mustahil dia besok kufur. Maka kalau seperti itu, akan muncullah keikhlasan dan ketulusan kita sesama hamba, sesama manusia. Sekali lagi, kalau ada orang bersalah, ada orang jahat, tolong jangan dibenci manusianya, justru kita harus kasihan, kita doakan, ya toh. Yang kita benci adalah kejahatannya. Jamaah rahimakumullah, kula kita niki ingkang saged kula sampaikan niki sampun sajare tesih wonten wekdal tapi ketingali sampun keringetan sedaya nggih. Karena memang hari ini subuh kita mulai agak awal gitu, sehingga jam 6 sampun kelihatan siang. Sajane dereng jam 7 nih, tapi sampun ketinggalan, sampun keringetan. Kita cukupi sak menten mawon. Maka kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidaina
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kula sampaikan nyuwun agunge pakapunten bepilih wonten kekhilafan lan kekurangan, salah tutur, salah ucap, mugi-mugi sedaya kala in ahsantu faminallah, bilih wonten kesaenanipun niku saking Gusti Allah, wa in asatu famin nafsi. Kalau ada kekurangan lan kekhilafan itulah yang datang dari saya diri sebagai manusia.